Menyambut bulan suci Ramadan yang biasa disambut dengan sukacita serta mensucikan diri, tak luput dari kebahagiaan para selebriti yang menjalankan ibadah puasa dengan kemeriahan hati dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Namun bagaimana dengan persiapan Edis Adelia, Ratna Listi, dan Dausmini yang menjalani Ramadan dengan kesendirian? Persiapannya lebih kepada mempersiapkan jasmani dan rohani. Saya mempersiapkan supaya nggak kecapean, supaya badannya sehat, supaya bisa berpuasa gitu kan. Itu kan hal paling penting nih sama Ramadan ini adalah badan kita yang sehat, supaya siangnya bisa puasa, malamnya bisa menjalankan ibadah sholat taraweh seperti itu ya. Kemudian nyekar ke makam almarhumah ibu, kemudian bermaaf-maafan dengan bapak, dengan suami, dengan teman-teman pengajian. Batinnya yaitu tadi saya berusaha membuat komitmen dengan diri sendiri itu tadi bahwa saya pengen insya Allah bisa menjalankan ibadah puasa sebulan full kecuali halangan. Kemudian saya bisa menjalankan sholat taraweh setiap malam. Kemudian saya bisa tadarusan. Kemudian saya bisa bersedekah walaupun sedikit tapi rutin. Seperti itu, dan saya pengen lebih fokus ke Allah, lebih fokus ke ibadah. Misalkan buka puasa dengan anak yatim itu kan bagian dari ibadah. Terus kemudian acara-acara sosial di depan ini ada beberapa acara kegiatan sosial yang memang sudah diagendakan seperti itu. Jadi lebih banyak mengurusi urusan meninggalkan urusan duniawi, lebih fokus ke Allah. Ramadan datang, alam pun Menjalani puasa dengan keluarga yang lengkap tentunya dapat menambah kebahagiaan di bulan Ramadan. Namun tidak untuk Ratna Listi dan Dausmini yang saat ini telah berpisah dari pasangan hidupnya masing-masing. Mungkin sedikit beruntung untuk Edis Adelia yang menyambut bulan Ramadan tanpa sang suami dikarenakan keadaan, bukan karena berpisahnya sebagai suami istri. Seperti apa Ramadan kali ini bagi mereka? Pastinya akan sama dengan tahun lalu karena tahun ini adalah Ramadan kedua saya tanpa suami ya, artinya kami dipisahkan oleh situasi gitu ya. Itu pasti akan berbeda gitu ya. Tapi pengalaman tahun lalu yang mana tahun lalu saya lebih sedih lagi karena saya sendirian. Saya tinggal di rumah sendiri. Kalau tahun ini ya alhamdulillah tidak terlalu kesepian karena ada bapak saya, karena saya tinggal bareng bapak saya dan kakak saya serta keponakan gitu. Jadi pastinya ya tidak bersama suami lah. Pastinya sedih karena saya dan suami tentunya berharap kami bisa menjalankan ibadah puasa sama-sama, kami bisa sholat taraweh sama-sama, kami bisa sholat berjamaah, kami bisa makan sahur. Terutama saya sebagai istri pengen bisa melayani makan sahur ataupun buka puasa gitu kan. Ya pastilah sebagai seorang manusia biasa saya ada rasa sedih seperti itu gitu ya. Tapi ya saya sama suami tidak mau berlarut dalam kesedihan. Makanya saya selalu berusaha untuk mensyukuri apapun situasinya. Karena dengan bersyukur kita jadinya tidak mengeluh gitu kan. Ya ya walaupun situasinya sangat tidak nyaman, ya udah kita berusaha untuk kita hadapin, kita jalanin dan kita syukurin. Memang lagi diuji sabarnya kan, makanya seperti itu. Memang masih terus diuji sama Allah seperti itu kan, dan saya sama suami memang sedang berusaha untuk menikmati ujian tersebut dalam arti kata terus memperbaiki diri, terus fokus ke dalam diri, dan walaupun dalam situasi yang sangat tidak nyaman, ya kami berusaha untuk melihat kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Ya alhamdulillah dalam keterbatasan 1 minggu 2 kali kami masih bisa bersama-sama. Dan walaupun untuk buka puasa bareng mustahil karena jam besuk itu jam 3:30 sore. Iya, memang itu sudah aturan dari pemerintah ya bahwa jam besuk itu dari pagi sampai 3:30. Jadi memang sangat mustahil untuk bisa buka puasa bareng. Tapi yang minimal saya ketika besok bisa bawain makanan untuk buka puasa suami saya. Kemudian saya bisa siapin makanan kering untuk sahur. Karena kan di sana tidak ada kulkas. Pastinya makanan jangan yang basi. hati yang gembira. Ya, ini adalah Ramadan pertama aku sebagai ibu sekaligus sebagai ayah bagi anak-anak. Kalau tahun lalu aku berempat, tahun ini aku bulan Ramadan bertiga. Ya, aku berharap mudah-mudahan anak-anak tetap happy dengan kondisi ini. Dan sebenarnya tidak ada yang berubah. Pagi-pagi tetap aja mami yang bangunin. Tahun lalu juga mami yang bangunin gitu. Cuma anak-anak sekarang harus lebih tahu diri supaya bisa membantu. Karena ibunya kan istilahnya di rumah kan kerja sendiri. Istilahnya kalau biasanya aku
nasihatin anak nggak mempan, aku suruh ayahnya nasihatin. Sekarang kan tetap harus aku semua yang nasihatin anak-anak, yang nyari nafkah buat anak-anak juga. Yang ya bedanya kalau biasanya ngelayanin suami dan anak-anak, sekarang ngelayanin anak-anak doang gitu aja sih. Jadi sebenarnya sih tidak terlalu berat sih kalau buat aku. Buat anak-anak juga sama seperti tahun lalu, yang bangunin mami juga. Oh iya, ya memang manusiawi ya, mungkin kalau aku merasa sepi juga ya, sekarang nggak ada teman bicara, tidak ada teman berbagi. Terus aku harus menjadi ibu sekaligus ayah buat anak. Ternyata nggak gampang juga ya jadi single parent gitu. Kadang suka muncul gitu pikiran gitu, tapi ini adalah jalan hidup yang harus aku lalui gitu. Tidak ada tempat lain yang bisa memberikan kita kekuatan kecuali Allah. Ya udah, berkeluh kesah lagi lah sama Allah gitu. Minta supaya diberi kekuatan, diberi kemudahan. Ya, kok masih sendiri? Enggak, siapa bilang ada Pak Haji. Ya kalau sekarang mau berdua ya. Ya, ada Pak Haji yang menemani. Lagi enak aja sendiri, lagi memilih-milih juga karena masih sedikit ada rasa traumanya Pak Haji ya. Wajar ya Pak Haji, namanya menjalin hubungan ya Pak Haji ya, gitu kan, tidak mudah membalikan telapak tangan gitu kan, butuh proses. Rasain juga titik yang mana ketika lagi sendiri gitu kan, di kamar sendiri itu iseng, biasanya ada yang dimainin, nggak ada yang dimainin, mobil-mobilan anak nih gitu kan, robot-robotan anak gitu. Itu ada rasa kayak begitu. Cuma ya udah, belum dikasihnya dari Allah ya Pak Haji ya. Kita mau gimana, yang penting kita udah usaha, udah ikhtiar. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat mensucikan hati dengan saling bermaafan dan bersilaturahmi untuk membersihkan hati. Namun banyak cara silaturahmi dalam menjalaninya, seperti Ratna Listi dan Dausmini bersilaturahmi dengan mantan pasangan mereka dan tetap menjaga kenyamanan anak-anak mereka. Hari-harinya pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga. Anak-anakku tuh nggak terlalu rewel masalah makanan ya. Dan mereka biasanya kalau antara bulan Ramadan dengan bukan bulan Ramadan nggak ada bedanya. Jadi sukanya makan berat gitu. Kalau kita kan biasanya orang dewasa pas beduk maghrib ringan dulu, atau takjil atau kolak, apa sebuah atau makanan kecil. Kalau anak-anak enggak, begitu azan hajar langsung makan nasi, makan berat gitu. Ya kalau anak-anak mungkin bisa bareng sama ayahnya gitu, tapi kalau aku sih enggak ya, enggak. Daripada kita bertemu lalu berkomunikasi lalu akhirnya menimbulkan sakit hati kan malah dosa gitu ya. Mendingan mengurangi komunikasi supaya kita tetap enjoy, kita tetap tenang. Yang penting anak-anak nyaman, itu sih fokus kita sih. Yang penting anak-anak nyaman. Jadi aku berkomunikasi dengan ayahnya anak-anak hanya untuk urusan anak-anak aja. Alhamdulillah kita masih sampai saat ini silaturahmi masih berjalan dengan baik. Tidak tidak ada batasan. Buat anak pun demikian, tidak ada batasan gitu masih, karena itu adalah salah satu memperpanjang umur juga ya Pak Haji ya. Kalau silaturahmi itu ya Pak Haji ya, biar kita tuh berkah, membuka rezeki juga. Kayak saat ini anak sedang lagi sama maminya, 2 minggu sekali gitu. 2 minggu sekali biasanya dianterin ke Daus gitu. Sebenarnya gini, kondisi apapun pasangan kita. Buat yang pengantin baru, ada pengantin baru kan di sini ya. Buat yang pengantin baru tentunya belajarlah untuk menerima pasangan kita, kekurangannya juga kelebihannya. Janganlah kita hanya menerima kelebihan aja suami atau kelebihan istri. Ketika suami kita ada kekurangan, tinggalin. Atau istri kita ada kekurangan, tinggalin. Nggak begitulah ya, karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat dan kita semua gitu. Kalau kita tuh harus sabar, harus begini. Saya sampai
mau nangis Mas, sebabnya bukannya saya ya yang malah nasehatin, malah Edis yang nasehatin gitu. Jadi luar biasa nih orang sabar-sabarnya. Amin amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Delia ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Endeng. Saya Dausmini Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin.